ada kemungkinan lihat apakah ada lisa. Biasanya kalau lisa itu bisa jadi karena oksigennya turun. Orang kalau oksigennya turun, hipoksinya itu pasti dia akan gelisah. Ya, jadi kalau saya lihat orang yang gelisah, pasti saya akan mikir, wah gimana saturasinya? Jangan-jangan dia dalam kondisi hipoksia. Ini dari persepsi saya sebagai dokter jantung ya. Karena kalau misalnya dari persepsinya dokter jiwa beda lagi nanti ya. Saya persepsi dokter jantung. Kemudian apakah dia merasakan nyeri? Apalagi kalau misalnya nyeri dada. Nyeri dada itu kadang-kadang tuh nggak bisa ditunjuk, ini. Kayak gitu nih, sakit dia nggak akan bisa. Dan orang sakit dada, orang sakit jantung, nyeri dada jantung, itu nggak ada yang teriak-teriak. Jadi kalau sakit, wah ini pasti kalau nggak sakit mah atau orang yang agak sedikit berpola, nggak ada satupun yang teriak. Ya, saya nggak pernah menemukan pasien jantung nyeri dada dia sampai teriak, nggak pernah. Dia paling aduh sakit gitu. Dan kalau semakin sakit dia semakin gelisah. Kalau jantung gitu, sakit dia semakin gelisah. Dan kalau misalnya ditunjuk yang mana yang nyeri, dia nggak akan bisa ditunjuk. Dia kayak ditindih, nggak bisa. Ya, kadang-kadang ada beberapa orang yang nyeri dadanya itu tidak khas. Nyeri dada jantung nggak khas, terutama misalnya pada pasien perempuan, kemudian pasien usia lanjut, kemudian pasien dengan diabetes. Karena orang diabetes itu dia neuropati. Jadi nyerinya nggak jelas, kadang-kadang ada yang nyeri ulu hati, ya suka nggak jelas seperti itu. Nah, tapi kita tetap memantau dia. Makanya ada 3 hal: perempuan, kemudian usia lanjut, kemudian diabetes. Itu seringkali nyerinya tidak khas. Tapi kalau pada pasien dengan jantung, laki-laki seperti itu ya, atau ya memang ada beberapa perempuan nyerinya gini. Ini rata-rata 70% sih. Ada juga yang sini, ada sih yang kanan ada, tapi cuma 5%, jarang ya. Ada yang sampai nyeri ulu hati. Nah, makanya kalau kita tidak yakin, tentunya kita akan membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Ya. Kemudian pucat. Nah, kita juga harus lihat orang ini pucat apa enggak. Jangan-jangan dia HB-nya turun. Nah, itu bisa kita lihat. Kemudian inspeksi leher. Nah, kita harus lihat leher itu apakah dia menggunakan otot bantu nafas apa enggak, ada hipertrofi apa enggak. Kelihatan biasanya dari sini pada orang-orang dengan riwayat asma atau PPOK, dia akan kelihatan sternocleidomastoideusnya dia akan lebih berlebar, akan lebih menonjol. Ini enggak ya, biasa-biasa aja ya. Nah, itu kita akan lihat. Kemudian kita melakukan pemeriksaan JVP. JVP itu biasanya ada beberapa yang mengatakan 30 sampai 45 derajat ya. Tapi kita di sini menggunakan 45 derajat. Ini udah 45 atau belum ya? 45 ya. Kita menggunakan 45, terus pasiennya suruh relax. Pasiennya suruh relax. Kemudian suruh dia noleh ke arah kiri. Noleh kiri? Yuk. Bukan noleh kiri. Nah, jadi bagaimana cara menilai JVP? Bisa dipenegak ya? Udah 45 ya? Itu dokter setengahnya 90 ya. Oke, jadi JVP itu vena jugular itu ada interna, ada eksterna. Ada interna, ada eksterna. Eksterna itu yang biru-biru yang kelihatan ini. Itu eksterna. Ya. Interna itu yang di sini, di segitiga sini. Itu interna. Eksterna yang di sini. Nah, kenapa kok kita nggak menggunakan eksterna? Eksterna memang lebih kelihatan. Interna nggak terlalu kelihatan, dia lebih dalam. Karena interna itu yang dia lurus, kalau secara anatomi dia lurus ke right atrium. JVP ini sebenarnya kita mau mengukur right atrium secara kasar ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Tentunya kamu harus menentukan menentukan titik angulus ludovisi. Angulus ludovisi itu ini. Ya. Sini, ini angulus ludovisi ini. Angulus ludovisinya dia gini. Bukan tengah sini ya. Nih, menonjol ini. Terus kemudian kita harus tentukan apakah jugularis interna ada kelihatan. Kamu ada senter nggak? Ada ya, ada senter. Coba sana. Nah, kalau yang biru ini dia eksterna. Kalau yang interna dia yang di sini agak sedikit berdenyut ya, agak kelihatan. Ini yang eksterna. Ini yang interna itu di sini, di segitiga ini. Nah, jadi kalau kamu ngelihat agak sedikit berdenyut dia di sini, kira-kira. Enggak. Ya. Ini dianggap angulus ludovisi sama sini itu dianggap dia 5 cm.
ini kan kita mengukur dengan right atrium ya. Right atrium di sini itu kalau diukur itu anggapannya adalah 5 cm. Sedangkan dan kita mengukur ini berapa. Nah, caranya dari sini ya, ini kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini ya. Ini yang kelihatan ya. Kira-kira sini deh. Kalau orang yang memang benar-benar ada gagal jantung ya pasti dia akan lebih meningkat. Nah, caranya ngukur gini. Ini harus tegak lurus ya. Ini harus tegak lurus. Saya sebentar. Tegak lurus. Terus kita nilai berapa senti. Ini tegak lurus. Terus kita nilai berapa senti. Ini harusnya penggarisnya nolnya di bawah ya harusnya ya. Sehingga kita bisa melihat berapa senti dari sini. Kalau di sini berarti dia hanya 1 senti. Kalau ini anggap aja kalau di 0 gini ya, ini anggap aja dia berapa senti? 1 ya, misalnya ini 1 senti ya, antara ujung dengan yang 0 anggap aja 1 senti. Sehingga kalau diginiin berarti kira-kira dia hanya 1,5 cm. ya, ini harus tegak lurus ya, agak tegak lurus gini, sorry. Ini tegak lurus, berarti kalau ini 0,5 senti berarti 1,5 senti ya. 1,5. Berarti kalau 1,5 senti artinya normal. Nggak normal kalau di atas 4 senti. Jadi ini dan ini itu adalah 5 senti ya, jarak antara angulus pudovisi dengan RA. Kemudian ini ke ini kalau lebih dari 4 senti artinya dia abnormal. Kalau abnormal artinya apa? Kalau JVP-nya meningkat artinya apa? Dia ada overload. Belum tentu jantungnya membesar loh. Bisa kebanyakan. Dia pasti overload cairan. Kebanyakan cairan. Ya. Jadi kalau misalnya right atriumnya misalnya, jadi gini. Jantung tuh kan kayak gini ya. Jadi ada bukannya? Speedo. Ini ada ya? Jantung kayak gini. Gampangnya gini. Ini paru, ini tubuh. Jadi dari sini, ini kan vena pulmonal ya, left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. Ini aorta, tubuh ke RA, ini arteri pulmonalis kan. Ini ke sini. Sorry, ada vena cava. Superior, inferior ya. Superior. Ini kan arteri pulmonalis. Nah, jadi kalau kamu misalnya jumlah cairan masuk banyak ke dalam tubuh, vena cavanya kan pasti akan overload kan? Iya kan? Right atriumnya pasti akan overload. Nah, pasti kalau right atriumnya overload pasti JVP-nya akan meningkat. Itu akan menunjukkan adanya progresi. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam kalau misalnya kita melihat right atrium itu dia langsung ke atas itu dia vena jugularis interna. Di tangan ke atas itu vena jugularis interna. Jadi mengapa kita mengukur vena jugularis interna karena dia tidak lurus sama right atriumnya itu. Jadi kalau right atriumnya dia kebanyakan cairan, misalnya kita minum terlalu banyak atau adanya infus yang terlalu banyak, kan sini yang masuk kan, ya nggak? Kan pasti tinggi overload kan, tinggi cairannya ini pasti akan banyak dan itu nanti akan ditunjukkan oleh vena jugularis internanya. Eksternal sebenarnya bisa dihitung, tapi dalam hal ini yang kita ukur adalah internal. Kalau misalnya internalnya tinggi kelihatan, pasti eksternalnya akan kelihatan. Jadi kalau kamu ketemu pasien-pasien jantung, pasti dia kalau dalam kondisi kongesti, ininya juga ikut menonjol biru-biru sampai atas gitu ya. Oke, sekarang JVP-nya sudah selesai ya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan torak. Nah, jadi kalau kita mau lihat torak, kita mau lihat apakah ada bekas operasi apa enggak. Ya, kalau ada bekas operasi kita harus berpikir, wah ini operasi apa kemarin? Memang rata-rata bekas operasi seperti ini. Kalau operasi PDA dia di belakang malah, di belakang gini. Kalau PDA yang bukan perkutan ya, kalau pembedahan. Tapi kalau rata-rata pembedahan walaupun katup, walaupun
operasi CABG itu dari sini. Kita lihat apakah ada serat atau tidak. Ya, terus kemudian kita lihat apakah ada barrel chest. Barrel chest itu kita ngelihat dadanya cembung kayak gini, kita harus mikir wah ini biasanya pasien-pasien PPOK. Ya, biasanya pasien-pasien PPOK. Pasien datang sesek barrel chest, terus habis itu jantungnya di bawah seperti ini. Nah, itu biasanya jantungnya lebih ke bawah kok pada PPOK. Ya, nggak malah itu skordisnya nggak. Ya benar ICS 5. ICS bisa jadi dia bukan ICS 5 tapi ICS di bawahnya, tapi tidak bergeser ke samping. Bisa itu terjadi pada pasien PPOK. Makanya pada pasien PPOK itu gambaran EKG-nya kadang-kadang seperti orang yang pernah kena serangan lama. Karena jantungnya di bawah, gambarnya kayak OMI, kayak old myocardial infarct. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kita harus lebih jeli dan biasanya kayak barrel chest atau flare chest. Kita lihat flare chest itu apabila dia pada saat bernafas dia seperti ada 3 yang menonjol dan biasanya akan disertai nyeri dan biasanya karena trauma. Jadi kalau pasien-pasien trauma ya, pasien trauma terus kemudian dia terasa nyeri dada, sesek, dilihat dadanya apa ada flare chest nggak? Ya biasanya karena ada fraktur kosta, karena ada fraktur kosta menyebabkan dia flare chest. Kemudian apakah ada funnel chest apa enggak? Kemudian pigeon chest apa enggak? Pigeon. Ya, funnel chest itu kayak gini, cekung, pigeon itu gini, ya. Biasanya pigeon chest itu karena ada pembesaran dari ventrikel kanan biasanya pada pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan. Ya, bisa pada TOF ya, kadang-kadang seperti itu pigeon chest seperti ini. Nah, itu biasanya kita akan lihat. Kemudian kita bisa melihat lokasi ictus cordis apa enggak. Ictus cordis itu normalnya adalah di ICS 5 midclavicular line sinistra. Kalau pasiennya biasa-biasa aja dan dia tidak ada keluhan, biasanya nggak akan kelihatan ictus cordis kecuali kalau pasien itu ada kardiomegali, ictus cordisnya akan kelihatan. Atau pasien itu kurus, bisa aja ictus cordisnya kelihatan. Tapi kalau kayak gini, bisa jadi ictus cordisnya memang nggak terlalu jelas. Ictus cordis itu kan kalau dia yang bergerak ya, bisa jadi dia nggak terlalu jelas. Nah kalau inspeksi nggak terlalu jelas, ya nggak apa-apa, kita bisa melakukan dengan cara nah, untuk melihat ictus cordis dengan cara palpasi kita bisa menggunakan ujung jari karena ujung jari kita itu sensitif. Kita bisa meraba bagaimana ictus cordisnya, kita lihat dari sini ya. Jadi biasanya kalau kamu melihat ini satu ICS 1, ICS 2. Jadi di bawahnya klavikula itu ICS 1. 1, 2, 3, 4 ya. Ini di sini 5. Nah, kita lihat di mana nih? Ya. Ngeceknya di antar sela iga ya. Oke, kita bisa pakai ini. Kayaknya di sini. Oke, saya mau konfirmasi lagi miring kiri. Coba miring kiri. Kita konfirmasi lagi. Berarti benar. Ya, balik lagi. Kita hitung. Ini kita ketemu di sini. Enggak apa-apa, kita hitung. 1 2 3 4 5 ya. Di mana? Oh, ini ternyata di sekitar mid clavicula. Oke, berarti dia adalah ICS 5 ya, clavicular line. Kemudian apa lagi yang dilihatnya? Oke. Jadi itu kalau untuk melakukan palpasi ya, tadi ada kelewatan. Jadi untuk inspeksi tadi, jadi kita gini, untuk melihat inspeksi tadi kan kita mau lihat bagaimana kelainan, apakah ada kelainan bentuk dada dulu. Kita tadi palpasi ya, saya ada yang skip. Jadi kalau untuk inspeksinya kita melihat kelainan bentuk dada dulu, kemudian kita lihat apakah ada ictus cordis apa enggak. Kemudian frekuensi nafas yang kita tadi nggak kelihatan. Untuk melihat nafas itu kita bisa lihat dari sini. Simetris nggak nafasnya? Oke, simetris ya. Kemudian kita bisa hitung nafasnya, bisa kamu melakukan dalam waktu 12 detik, bisa dikalikan 2, silakan. Atau mau ada yang 15 detik, 15 detik. Ya, 15 detik kali 4 atau 30 detik kali 2 itu juga bisa ya. Makanya kalian butuh jam untuk menentukan. Setelah itu, setelah inspeksi selesai, kamu lihat gerakan nafasnya apakah dia simetris atau enggak. Terus kemudian kamu baru melakukan palpasi ya.
Nah, palpasi tadi saya sudah menjelaskan ya. Jadi palpasi itu untuk melihat ini dalam kondisi berbaring ya. Satu, ictus cordis. Bagaimana? Kalau misalnya dengan ictus cordis terus ternyata nggak jelas atau untuk meyakinkan, maka suruhlah untuk miring ke kiri. Ya, karena apa? Karena ketika pada saat miring kiri, jantung itu akan lebih dekat dengan dinding dada. Ya. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat apakah ada murmur apa enggak sih. Murmur itu adalah tril yang teraba. Murmur itu adalah tril yang teraba. Jadi kalau kita mau bicara tentang murmur itu ada 6. Ada 6 ya. Mana tadi ya? Murmur itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi tril, jadi gini, 1 itu hampir nggak terdengar, 2 terdengar, tapi harus dalam situasi yang tenang, 3 terdengar, ya, walaupun rame, walaupun di UGD rame berisik itu kedengaran, 4 kedengaran sama kayak 3, tapi ini ada tril. Tril ini apa? Tril ini adalah murmur yang teraba. 5, ini kalau kedengaran setengah stetoskop itu sudah kedengaran. Jadi stetoskopnya diangkat separuh gini kedengaran. 6, stetoskopnya diangkat gini aja udah kedengaran. Diangkat gini, digantung gini aja udah kedengaran. Ya. Jadi tril itu adalah murmur yang teraba. Kalau kamu misalnya ditanya ada tril, terus kemudian kamu menjelaskan secara auskultasi ditemukan murmur sistolik, kemudian grade 3 strep 6, salah, wong ada tril, murmurnya grade 3 strep 6. Jadi kalau kita bicara tentang murmurnya berapa ya, kamu harus menjelaskan grade, misalnya grade 3 strep 6 atau grade 4 kalau misalnya strep 6. Ini artinya harus ada tril, wajib. Ya, kalau kamu udah menyebut tril itu ya murmur yang teraba itu tadi. Gitu ya. Nah, biasanya untuk melihat murmur, jadi ini tadi kan ujung jari untuk menentukan ictus cordis. Murmur kamu bisa melihat ini juga bisa. Misalnya murmur nggak? Oh nggak ada murmur yang teraba. Ya, atau untuk menentukan, untuk memastikan lagi kan kita harus dengan stetoskop kan. Kalau nggak ada yang teraba ya sudah, berarti dia mati. Kemudian sebenarnya sih ada RVIS ya sebenarnya. Ini ada RVIS. Jadi sebenarnya tadi kita juga selain murmur itu biasanya ada RV HIF. RV HIF itu pembesaran dari ventrikel kanan. Tadi di sini nggak ada ya. Jadi pembesaran ventrikel kanan itu kita raba dengan ini di sini. Kita raba. Apakah ada yang terangkat ya? Kalau ventrikel kanannya lebih besar, biasanya dia akan diterangkat, ya. Tapi di sini nggak ada. Terus kemudian itu pengetahuan aja ya. Setelah tril kita juga harus menentukan lokasi ictus cordis. Tadi sudah ya. Saya kira sih ketika kamu sudah menentukan cordis, kamu langsung aja tentukan lokasinya berada di mana. Di CS5, dihitung, di clavicular line, sinistra. Ini penting karena apa? Ketika kita menemukan pasien, ya, kemudian misalnya nih foto ronsen. Ini yang sering saya lakukan. Pasien dilakukan foto ronsen, kemudian dibaca kardiomegali. Ini sering kita lakukan. Padahal foto ronsen itu kelihatan kardiomegali itu bisa karena macam-macam. Bisa karena dia kurang inspirasi. Kamu kalau misalnya foto ronsen kan disuruh kan tarik nafas, tahan, dijepret. Nah, pada orang sesak bisa nahan, nggak bisa. Jadi langsung dia gini. Pada saat dia sudah ekspirasi, dijepret. Gitu. Jadi kelihatannya seperti ada kardiomegali. Atau pasien yang gemuk, jadi kelihatan seperti kardiomegali. Atau misalnya pasien dengan asites atau hamil misalnya. Kan ada penekanan di perut kan, sehingga kelihatan ke atas. Menekan ke atas sehingga kelihatan seperti kardiomegali. Nah itu kita harus memastikan, saya sering seperti itu. Nah pastikannya apa? Dengan memeriksa ictus cordis. Kalau misalnya ictus cordisnya masih di CS5 midclavicular line sinistra, berarti dia normal dong. Tapi kalau dia sudah mulai tergeser ke sini, misalnya ya, sudah tergeser ke samping, berarti dia memang benar ada kardiomegali. Dan ini juga menentukan pasien-pasien yang misalnya dengan efusi perikard. Saya sering kali
Efusi atau kardiomegali. Nah, kardiomegali yang ukurannya yang gede, ini efusi perikard atau benar-benar kardiomegali. Nah, kita juga bisa menentukan dengan ini. Kalau efusi perikard, dia jantungnya kecil, tapi ada cairan di lapisan jantung. Di perikardnya itu ada cairan, sehingga itu kondisinya tetap normal, ya. Tapi memang harus dikonfirmasi dan pemeriksaan auskultasi. Nah, tapi kalau misalnya pasien dengan kardiomegali, pasti itu kondisinya bergeser ke kiri, bahkan bergeser ke kiri bawah, ya. Makanya kita harus ukur gitu. Itu makanya pentingnya itu. Biasanya saya untuk konfirmasi. Oke, kemudian setelah ikus cordis lokasi sudah, kemudian kita mau melihat apakah ada krepitasi, apakah ada udim atau enggak. Nah, ya, Untuk yang umur itu dirasakan di pertama itu seperti apa ya? seperti ada yang terangkat, seperti ada yang murmur. Makanya kamu kalau misalnya ragu, kan ini kan pemeriksaan nggak berhenti sampai di sini, harus dievaluasi dengan stetoskop. Kadang-kadang kamu melihat, kamu ngerasa loh kok ada yang ngangkat ya, padahal itu mungkin denyut jantungnya dia, ya. Nah, kamu harus cek dengan stetoskop. Kalau stetoskop nggak dengar apa-apa, ya sudah, berarti itu kemungkinan denyut jantungnya dia aja. Tapi kalau misalnya kamu sampai ada murmur terus kelihatan sekali dan itu sesuai, maksudnya dengan murmur terus kemudian suaranya sesuai dengan gerakannya dia, dengan yang abahnya dia, ya udah itu adalah trial. Yang pasti harus konfirmasi sama auskultasi yang pasti. Oke? Nah, kemudian kamu juga bisa melihat apakah ada deformitas dari dinding apa, ada apa enggak, ya. Krepitasi ada apa enggak, ya. Dicek. Krepitasi itu kayak apa sih? Krepitasi itu kayak keresek-keresek. Krepitasi itu enggak kayak ada kayak suara kayak kertas. Saya sendiri juga jarang sih. Jadi biasanya pada pasien dengan emfisema cutis atau bisa pada pasien pneumotorak emfisema cutis. Jadi memang di dadanya itu kayak ada sedikit menggelembung gitu ya. Nah, itu juga seperti itu. Kalau misalnya pasien ada riwayat trauma, ya bisa kamu sambil merasakan apakah intak atau enggak prostanya, ya. Kemudian kamu juga harus cek apakah edema apa enggak, karena memang ada beberapa orang yang namanya vena cava superior syndrome, di atasnya dia edema, itu juga ada, ya. Biasanya memang karena ada penyakit CA dan sebagainya. Kemudian kamu juga bisa melakukan palpasi pergerakan dinding dada. Jadi kamu cek dinding dada. Kamu kalau ngecek itu gini, oke? Ngecek gini ya. Itu sebenarnya sih dari atas ya. Coba tarik nafas. Sebenarnya yang kita lihat itu apa? Yang kita lihat itu ini. Ini bergerak gini nggak sih? Gitu. Ini bergerak gini nggak? Yang kita lihat itu bukan, ini hanya untuk nahan aja. Kita yang sebenarnya mau ngelihat itu ini bergerak. Tarik nafas. Nah, jari jempol kiri dan kanan saya itu simetris nggak? Simetris nggak? Simetris ya. Oke. Apex boleh. Mid. Oke. Nah, coba. Simetris nggak jempol saya geraknya? Simetris ya. Basal. Oke. Lagi. Ini relax aja, kita jempol kita tuh kayak nggak mikir gitu ya. Oke, lagi. Karena apa? Karena kalau misalnya ada satu yang dia nggak ketarik, artinya dia tertinggal. Jadi yang kita lihat itu ininya, ngerti ya? Jadi bukan asal nempel tangan aja, enggak. Tapi kita melihat dari ibu jari kita. Sret. Ini hanya untuk fiksasi aja. Yang ini lemes aja, jangan ditahan-tahan, lemes aja. Ya. Oke. Kemudian dilihat tadi sudah ya. Kemudian kita juga cek fremitus. Tadi kan kita mau melihat gerakan ya, simetris atau enggak. Kemudian fremitus, oke. Fremitus bisa gini sih. Coba terserah sih sebenarnya bilang apa. Wolu boleh. Wolu. Oke. Net. Wolu. Keraba nggak kiri kanannya? Maksudnya kamu akan merasakan kiri kanannya sama nggak getarannya ya? Terus bawah. Wolu. Oke, siklus sama ya. Itu yang untuk melihat fremitus kabanya. Nah, sekarang ini masih dalam kondisi berbaring ya. Kita mau lihat mengenai perkusi ya. Jadi tadi kan
supaya kita lebih hafal, inspeksi jantung paru, ya, palpasi jantung paru. Nah sekarang perkusi jantung paru. Nah sekarang kalau kita mau melihat perkusi, kita mau melihat apakah ada pelebaran dari jantung kiri apa enggak. Tadi kan kita bisa ngeceknya dengan palpasi ya. Kita itu kondisinya ngelebar apa enggak. Nah kita bisa konfirmasi dengan perkusi. Sebenarnya perkusi itu macam-macam ya, macam-macam penilaiannya. Yang jelas begini, untuk perkusi kita kan mau menentukan batas jantung. Jadi caranya kalau perkusi untuk menentukan batas jantung kita harus vertikal. Kalau kita mau melihat apakah kiri kanan untuk perkusi paru, horizontal. Tapi kalau untuk jantung kita vertikal, ya, karena kita mau menentukan batasnya. Kemudian, jadi kalau misalnya dari sini kamu bisa dari lateral ke medial bisa. Sebenarnya macam-macam ya. Jadi bisa dari sini misalnya, dari sini ya. Kamu tadi kan kira-kira di sini nih. Nah, beda nggak suaranya? Lebih besar yang itu. Loh ya, ini kan agak redup ya. Redup. Jadi berarti benar di sini. Bisa kamu dari sini juga bisa. Dari lateral ya, dari lateral sampai medial, ini cukup tangan saya ya. Tapi intinya seperti itu. Mulai dari lateral ke medial. Kalau kita sudah tahu clue-nya, oh kira-kira tadi dari pemeriksaan fisik itu dari palpasi, ternyata di sini misalnya. Ya bisa aja kalian gini dari sini. Nah, beda ya. Beda kan? Nah, setelah itu kita bisa melakukan perkusi pada paru. Perkusi pada paru dari apex. Kalau tadi kita jantung kita dengan cara vertikal, kalau pada paru kita dengan cara horizontal. Ini apex. Apex itu seringkali pada pasien-pasien dengan TB dia seringkali di apex ya. Ada sesuatu di apex, jadi ada sesuatu yang redup di apex. Oke. Hampir sama ya. Ini tujuannya adalah membandingkan kiri dan kanan. Sebenarnya ini bawah juga bisa, tapi kalau kamu lebih rapat untuk menilai itu lebih bagus lagi ya. Sama ya, ini masih mid basal di bawah sini ya. Oke, saya rasa sama ya. Izin dokter, kalau ada kelainan itu suaranya kayak gimana? Suaranya beda. Nggak simetris. Dia Suaranya lebih sama. keras gitu? Biasanya bisa redup. Redup? Ya, bisa redup. Kalau dia ada benda yang padat kan dia akan lebih redup. Kalau kita kan suaranya seperti ini, itu karena paru-paru ini kan udara. Tapi kalau misalnya dia ada pneumonia atau dia ada massa, dia pasti akan lebih redup. Akan lebih berbeda. Kalau dia massa ya, ada massa. Atau tumor misalnya. Kalau isinya cairan juga sama. Cairan ya, dia akan lebih redup dia. Makanya kita harus konfirmasi pakai stetoskop. Nah seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya pneumotorak beda lagi ya. Pneumotorak itu suaranya hipersonor ya harusnya ya. Iya lebih kencang harusnya kan dia udara ya, dia udara. Terus kemudian apa lagi ya? Tadi sudah lapangan atas, tengah. Oke. Jadi yang kita nilai kalau misalnya pada perkusi tadi apex, lapangan atas, lapangan tengah, lapangan bawah. Itu yang harus kalian sebut. Ada 4 skala ya. Kemudian auskultasi. Oke, jadi auskultasi ini auskultasi jantung, auskultasi paru. Kita dalam keadaan berbaring, kita lihat ya. Jadi untuk mengecek mitral dan tricuspid kita pakai ini.
bel ya, ini bilang. Kemudian aorta dan pulmoner kita pakai diafragma ya, karena apa namanya, S1 itu dia paling jelas. S1 itu karena ketup mitral, paling jelas kalau dia pakai bel, nadanya rendah. Oke, sekarang sayangnya nggak ini. Kalau kalian misalnya mau bawa stetoskop sendiri ya nggak apa-apa ya. Nah sekarang apa sih yang kita nilai dari sini? Kamu bisa mendengarkan murmur ya. Murmur bisa kamu, misalnya kalau mitral sama tricuspid, kamu harus putar ya, kamu harus pastikan Kemudian buka. buka ya, gitu. Buka. Tapi ini harusnya ada membrannya. Kemudian mitral di ICS 5. Oke, kok nggak jelas ya ada murmur apa enggak? Kamu bisa suruh dia miring kiri. Auskultasi ini tidak hanya untuk mendengarkan adakah murmur apa enggak, tapi dilihat S1, S2-nya gimana, tunggal nggak? Kalau duk, tunggal. S1 tunggal, S2-nya tunggal. Duk itu S2 ya. Duk. Nah, berarti S1 tunggal, S2 tunggal. Kemudian kamu dengarkan apakah ada murmur apa enggak. Kemudian kamu dengarkan iramanya reguler atau enggak. Apakah ada ekstra sistol apa enggak. Jadi reguler itu gimana? Ya, luk duk, reguler. Luk duk. Nah, itu berarti ada ekstra sistol. Kemudian bisa jadi itu atrial fibrilasi. Makanya dari situ kita bisa mendengarkan. Oke, tantang lagi. Ini tadi mitral, kemudian tricuspid. Tricuspid di ICS 4. Parasternal line sinistra. Ya. Jadi kalau mitral ICS 5, midclavicular line sinistra. Kemudian tricuspid di ICS 4, parasternal line sinistra. Kemudian aorta, kamu cek. Biasanya saya nggak cek pakai tangan. Aorta ICS 2, 1, 2. Oke, parasternalnya. Kalau dengerin murmur nggak perlu suruh tarik nafas sih, ya. Nggak ada bunganya sama tarik nafas ya. Jadi kamu dengerin aja. Nah, ini katup apa di sini? Tricuspid. Tricuspid tadi kan sini. Ini ICS2 parasternal line sinistra. Pulmonar. Makanya harus ingat letak katup. Oke, nggak ada masalah ya. Kemudian setelah itu, katup apa lagi ya? Oke, aorta. Jadi yang dideteksi sama seperti yang saya bilang tadi. S1, S2-nya gimana, ada ekstra sistol apa enggak, reguler atau enggak, kemudian ada splitting apa enggak. Kalau misalnya splitting itu biasanya terjadi pada S2, loop drop, ada yang namanya white fix splitting pada pasien dengan ASD. Nanti panjang, nanti kamu yang pelajari banyak banget ya. White fix splitting, nah itu pada ASD, nanti bisa pakai logika ya. Itu semua pakai, kalau jantung tuh semuanya bisa pakai logika. Jadi nggak perlu, enaknya jantung tuh nggak perlu belajar banyak. Pokoknya kamu belajarnya, mendalaminya susah, tapi kalau kamu sudah bisa memahami, kamu ngerti gitu. Intinya tuh gitu, bukan sesuatu yang menghafal yang banyak. Kemudian S3, S4. S3 itu biasanya terjadi pada pasien dengan gagal jantung. S3 itu nggak mungkin kalau denyut jantungnya lambat, nggak mungkin. Pada orang gagal jantung kebanyakan denyut jantungnya cepat. Suaranya kayak gimana? Suaranya kayak kuda. Nah itu ya, itu kalau ada S3 kayak kuda, kayak drum kuda. Kalau misalnya dia S2 split, loop drop,
loop drop nanti ada lagi namanya opening snap itu pada pasien dengan mitral stenosis macam-macam ya. Itu kalau nggak salah kamu sudah dikasih contoh-contoh dari YouTube ya, dengar suara-suara ya. Enak kalau zaman sekarang ada YouTube, ada contoh-contoh. Kalau zaman dulu kita learning dari pasien ya. Jadi kalau misalnya pada gagal jantung kayak berat udah. Tapi kalau misalnya pada pasien dengan S2 split ya, misalnya pada pasien dengan ASD, wet fix splitting gitu namanya. Loop drop itu karena apa? S2-nya, katup pulmonalnya dia telat untuk nutup. Jadi pada pasien ASD itu kan ada pembesaran dari jantung kanan. Dia nutupnya nggak bareng. Kalau S1 dia nutup bareng, mitral tricuspid nutup bareng. S2-nya terlambat. Katup pulmonal itu kan katup pulmonal ya. Diingatkan lagi. Jadi mana itu ya? Mengingatkan lagi. Ini katup mitral ya. Katup tricuspid, katup aorta, katup pulmonal ya. Mengingatkan lagi. Jadi kalau pada ASD ininya gede, ini yang lebar. Jadi S1 nutupnya bareng, mitral tricuspid nutup bareng. Ininya dia nutupnya lambat karena apa? Karena dia ada pembesaran jantung kanan. Jadi nutupnya nutupnya telat, pulmonalnya telat. Nanti panjang ceritanya. Ya, baru minggu pertama udah mulai pusing. Oke, terus kemudian setelah periksa tadi udah lengkap ya, periksa. Permisi dokter, untuk ya. yang S4 Ya, S4 itu jarang sekali kedengaran. Jarang sekali. Saya pun hampir nggak kedengaran. Itu kan atrial sistole kalau nggak salah ya, S4 itu ya. Hampir saya nggak kedengaran. Ya, hampir nggak pernah kedengaran. Kemudian auskultasi pada saat paru ya, paru. Nah, sama. Jadi kalau misalnya kita melakukan auskultasi sama dengan ketika kita melakukan perkusi paru, letaknya sama. Apex, lapangan atas, lapangan tengah, lapangan bawah ya. Jadi sama. Kita menggunakan apa? Ya kita menggunakan kalau di apex, karena apex ini lapangannya sempit, kita bisa menggunakan bel. Yang penting kita tidak bisa membandingkan atas sama bawah. Kiri Karena ya, jadi kita harus membandingkannya kiri dan kanan. Karena atas ini kan suaranya bronkial, bronkofesikular, vesikular. Jadi nggak bisa. Yang atas suaranya kan lebih bronkial kan. Jadi kita membandingkannya kiri dan kanan. Ini kita bandingin. Tarik nafas. Oke, tarik nafas. Ya, kita bandingin ya. Kalau misalnya pakai ini boleh dok, boleh aja. Mau atasnya gini semua juga nggak masalah. Cuman karena kadang-kadang lapangannya kecil, kita bisa menggunakan bel ya. Kemudian tarik nafas. Oke, tarik nafas. Oke, lapangan atas. Jangan lupa di sela antar iga ya. Oke. Lapangan atas, ulang. Oke, lapangan atas. Lapangan tengah. Oke, lapangan tengah. Lapangan bawah, basal. Biasanya kalau basal kita lihat di sini. Pada pasien-pasien dengan odem paru karena jantung, ya biasanya akan terdengar rongki basah halus. Nah, kalau pada pasien jantung itu rongki basah halus. Dia mulainya dari mana? Dari bawah. Jadi dari basal. Makanya basal itu harus dicek karena dia biasanya dari bawah dulu, baru dia naik ke atas kayak air. Nah, itu beda dengan pasien dengan paru. TB, kalau TB biasanya ada rongki yang terlokalisasi. Jadi bisa di sini, biasanya dia di bagian atas. Bawahnya bersih. Atau pasien dengan pneumonia. Pneumonia kan tergantung di mana dia infeksi kan. Bisa jadi infeksinya di sini ya, rongkinya di sini. Tapi di sini nggak ada. Bisa jadi dia di sini, sininya nggak ada. Nah, kalau nggak simetris seperti itu, curiga penyebabnya adalah paru-paru. Kalau jantung biasanya akan simetris dan dia dari bawah karena dia isinya air dari bawah dia, ya dari bawah naik ke atas. Kemudian yang kita dengarkan lagi apa? Bising. Bising memang rata-rata karena paru-paru ya, rata-rata ya.
Jadi kita dengarkan bising, dan bising biasanya akan terdengar semuanya. Kalau ronki dia bisa terlokalisir, tapi kalau bising dia biasanya terdengar semuanya. Apakah orang sakit jantung bisa terjadi bising? Bisa, ya, namanya asma kardiala. Itu bisa terjadi pada pasien-pasien dengan udem paru akut. Bisa aja dia. Tapi ya karena itu tadi, karena dari jantungnya itu sendiri, karena ada penumpukan cairan. Cuman mayoritas adalah bising itu biasanya karena dari bapaknya, ya. Misalnya pasien dengan asma, pasien dengan PPOK. Ini sedikit lama ya. Oke, terus kemudian ya di sini ditulis bahwa menggunakan stetoskop sebenarnya membran stetoskop ini ya. Ini kita bilangnya bel, ini kita namanya diafragma ya. Membran itu ya ininya itu namanya membran. Apa namanya? Penutupnya. Penutupnya itu namanya membran ya. Kemudian sekarang kita mau melihat pasien dalam kondisi duduk. Tadi sudah berbaring, ayo duduk sekarang. Nah, sekarang ya, apa sih yang kita lihat? Bentuk dada. Ngadep sana ya. Bentuk punggung. Bentuk punggungnya itu bentuk tulang belakangnya. Apakah ada skoliosis? Apakah ada lordosis? Apakah lordosis ke belakang ya? Lordosis, apakah ada kiposis? Bungkuk ya. Itu kita lihat. Kayaknya saya kira sih masih lurus ya. Ada juga sih orang yang melihatnya itu untuk melihat skoliosis sama enggak itu sambil dia bungkuk. Tapi kita melihat dari sini. Kemudian kita melakukan ini inspeksi ya, inspeksi. Kemudian kita lihat simetris nggak nafasnya. Coba tarik nafas, lepas. Oke, kita lihat simetris saya kira ya. Nggak ada yang tertinggal kok secara kasat mata ya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan palpasi sama kayak tadi. Jadi palpasi kayak gini ya. Coba tarik nafas. Ini relax aja. Yang kita fiksasi itu adalah tangan kita. Oke, tarik nafas. Nah, ini relax aja jempol kita. Lagi, tarik nafas. Bareng ya geraknya ya. Oke. Sekarang ini satukan. Ini satukan. Jadi kita satukan. Oke, tarik nafas. Lagi, tarik nafas. Tarik nafas. Ini satukan jari kita lagi. Jadi dia kiri kanannya sama kan? Yang kita lihat jempol, bukan ininya, jempolnya yang kita lihat. Ya. Dan kalau di sini, kalau di belakang kita, kalau di depan kita kan apex, tangan atas, tengah, bawah. Tapi kalau di belakang, coba apex, atas, sama oke. Tarik nafas. Oke. Tengah. Oke, tengah, tarik nafas. Kita fiksasi yang sini ya. Oke. Lagi tarik nafas. Bawah. Ini ya. Oke, bawah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian melakukan perkusi. Kita ingat ini skapula. Ya, kalau kita perkusi jangan di bagian skapulanya. Jadi kita di area paru-parunya. Perkusi boleh dari sini. Semakin rapat, semakin bagus. Ingat, tulang kita kayak iga, kayak anu ya, kayak tulang ikan. Ya. Ya sih. Kayak tulang ikan kita. Jadi kita pas di iganya. Ya, sama ya. Sama saya kira ya. Jadi memang kalau perkusi di sini lapangan atas, tengah, bawah. Tapi sebenarnya kalau kalian dari atas ke bawah nggak masalah. Semakin rapat semakin bagus untuk melihat. Kemudian auskultasi sama auskultasi ini pada prinsipnya ya kita mau melihat pakai diafragma ya. Atas, tarik nafas. Oke. Mau rapat, kan
ada prediksi dia atas tengah bawah ya, tapi nggak apa-apa. Kita tarik lagi. Oke. Terus kemudian kita berbilang Bapak, pemeriksaan sudah selesai, kita memerlukan pemeriksaan tambahan untuk memastikan diagnosa lanjutan, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Kemudian kamu menjelaskan. Mungkin kalau dari hasil pemeriksaan fisik, ya saya tidak menemukan adanya tanda-tanda kecurigaan gagal jantung misalnya. Maka saya membutuhkan pemeriksaan tambahan. Mungkin kita akan lakukan foto torak atau kalau perlu saya konsulkan ke dokter jantung untuk memastikan apakah memang ada sesaknya Bapak disebabkan oleh penyakit jantung atau tidak. Contohnya seperti itu, ya. Oke, ada yang bertanya nggak? Jadi mungkin saya sambil ini ya, saya sambil share. Nanti kamu akan mendengarkan murmur, ya. Nanti kalau bisa bagian sama temanmu ya. Jadi kalau kita mau mendengarkan murmur yang pertama itu kita harus tahu lokasi ya. Jadi aorta di CS berapa? CS 2 parasternal Dextra. Kalau misalnya pulmonan CS 2 parasternal sinistra. trikuspid CS 4 parasternal sinistra. mitral CS 5. ini yang paling penting dalam mendengarkan murmur ya. Yang kedua, kamu harus tahu tuh, kamu tak kasih jembatan keledai ya. Jadi kamu harus tahu ini S1 S2. Antara S1 sama S2 itu apa? Sistol apa diastol? Sistol. Ya. Sistol tuh lebih pendek. Dia ada 3 tahap. Ya. Kamu baca fisiologinya. Kamu udah jadi fisiologi nggak? Fisiologi S1 S2 suara jantung. Baca fisiologinya. Ini sistol. Sistol tuh lebih pendek. Yang ini adalah diastol. Sistol itu kan ketika kita mompa kan. Ketika mompa ejeksi kan. Ketika kita mompa ke seluruh itu sistol. Lup duk. Ngerti ya? Jadi S1 itu tuh. Jadi kalau misalnya S2-nya dia ada split ya, lup duk nah kayak gitu. Tapi sistol itu adalah antara S1 sampai S2. Jadi kamu kalau mau dengerin pasien, ini gimana sih dokter-dokternya kok bisa ngelihat murmurnya sistolik, murmurnya diastolik, seperti itu kan pertanyaannya. Murmur sistolik karena dia murmurnya terjadi antara sistol, antara 1 sama S2, antara duk di antara duk itu baru diastol ya. Makanya kamu kok dengerin, kok bisa orang-orang dengerin murmur sistol, murmur diastol, ya kan? Berpikir seperti itu. Apa yang didengerin dokter-dokter ini kan ketika melakukan stetoskop itu. Nah itu salah satunya itu ya. Yang ketiga ada jembatan keledai. Ini jembatan keledai bodoh-bodohan. Tapi kamu bisa menentukan misalnya kasusnya ada ini kamu masih belum penyakit jantung katup kan, masih jauh ya. Tapi mumpung ada di sini, misalnya mitral stenosis itu murmurnya apa, mitral regurgitasi murmurnya apa. Nah itu ada namanya jembatan keledai ya. Ini jembatan keledai. Jadi kalau di atas kita katupnya mitral, yang kanan tricuspid, yang kiri aorta, yang kanan pulmonal, NS, NR, ini jembatan keledai aja. Tapi sebenarnya bisa dilogika. AS, AR, TS, TR. Mitral stenosis itu adanya penyempitan katup, mitral stenosis. Jadi ada penyempitan di katup mitral. Kalau misalnya mitralnya terganggu, ya, maka ini fase apa sih dari atrium kiri ke ventrikel kiri? Fasenya apa? Fase ngisi. Kalau ngisi itu berarti fase diastol. Ngisi. Kalau fase pompa, kalau ventrikel gini, ini fase sistol dia. Kalau ini fase diastol, ngisi. Atrium kiri ke ventrikel kiri itu dia ngisi. Ya, jadi fase diastol. Jadi apa? Dia akan terdengar murmurnya diastol. Kalau ada nyempit di sini, jadi kan
Mitral stenosis itu adanya penyempitan di katup mitral karena dia pernah kena jantung rematik sebelumnya. Jadi karena dia pernah kena infeksi jantung rematik, maka ada penyempitan di katup mitral itu. Kalau ada penyempitan di sini, bayangkan kalau katup kita kayak gini, kalau dia nyempit dia nggak bisa buka dong, ya. Nah makanya ada suara di sini, murmur diastolik. Ini tambahan ya, tidak masuk dalam tramet ya, tambahan. Jadi ada murmurnya, murmur diastolik. Biasanya ada khasnya, brum ada khas. Tiap penyakit itu dia punya khas murmur sendiri. Tapi ini murmurnya terjadi pada fase diastole, ya. Begitu juga tricuspid stenosis pada fase diastole. Kalau mitral regurgitasi kebalikannya, dia pada fase sistole. Ini juga pada fase sistole. Tricuspid regurgitasi pada fase sistole. Yang bawah kebalikannya atas. Ini jembatan keluarga ya. Ini pada fase sistole, ini pada fase sistole. Aorta regurgitasi pada fase diastole. Ini juga diastole. Nah, sekarang kadang-kadang ada, misalnya kamu mendengar murmur, ya. Saya mendengar murmur sistolik ICS 5 2 cm lateral dari mid clavicular line sinistra. Artinya dia bergeser ke kiri kan? Ya enggak? Nah, sekarang kamu mau lihat. Sekarang ICS 5 itu tempatnya apa? Katup apa? mitral. Sekarang katup mitral yang dia murmurnya sistolik apa? Katup mitral yang murmurnya sistolik apa? Regurgitasi. Berarti ini diagnosanya adalah mitral regurgitasi. Gampang ya? Jadi ini jembatan kerja aja sih, karena kadang-kadang, karena ini sebenarnya hafalan saya waktu koas. Justru waktu mahasiswa, hafalan saya waktu mahasiswa kebawa sampai sekarang. Karena waktu itu bingung kita, wah penyakitnya jantung ini banyak banget ini ya. Udah 70% nggak lulus semua ya, penyakitnya banyak banget. Nah ini adalah salah satu trik. Kadang-kadang kita kalau belajar itu nggak cuma hanya sekedar untuk memahami, karena memahami itu butuh waktu. Tapi kalau sudah paham, kalian akan paham seterusnya. Apalagi kalau misalnya kalian belajar, paham, kalian jelaskan sama teman kalian, itu akan berlipat-lipat tingkat pemahaman kalian. Pasti akan berlipat-lipat. Dibandingkan kamu belajar sendiri ya, kamu belajar sendiri, kamu cuma ngerti, udah kamu untuk dirimu sendiri. Tapi ketika kamu menjelaskan sama temenmu, kamu akan berlipat-lipat. Oh gimana? Karena kamu akan recalling. Pasti kamu akan lebih paham dan kamu lebih ngerti. Dan soal-soal UKM PPD itu saya perhatikan itu sebenarnya soalnya itu hampir sama semuanya. Tipe-tipe soalnya hampir sama. Tapi yang penting kalian memahami, nggak perlu menghafal. Ketika kalian sudah memahami basicnya seperti apa, kalian akan bisa menjawab. Misalnya contoh lagi, murmur. Adanya murmur ya. Sistolik ICS 4 parasternal line sinistra. Apa ini? Tricuspid. Tricuspid. Sistem. Murmur sistolik di ICS berarti ada tricuspid. Regurgitasi. Gampang ya. Terus kamu ditanya nih, ada pertanyaan, pada pasien ini didapatkan diagnosa mitral stenosis. Nah, apa murmur yang terjadi? Misalnya seperti itu. Berarti ada murmur diastolik, ICS 5 misalnya, mid clavicular line sinistra. Ya ini sebagian kecil aja karena memang ada penyakit jantung lain juga ada murmurnya. Tapi sebenarnya murmurnya juga bisa diobati. ASD, VSD bisa panjang nanti, nggak selesai. Jadi ini hanya untuk pemahaman. Biasanya saya bilang sama jelasin sama mas juga seperti itu. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak? Jam 10 ya. Ada pertanyaan? Jadi intinya kalau misalnya dari pemeriksaan fisik, saya kira pemeriksaan fisik simpel ya. Pemeriksaan fisik ya. Cuman toraks aja kan? Ya, kalau dulu itu soalnya head tuh sampai kaki, kalau koas tak suruh sampai periksa kaki. Mini C. Karena ya itu tadi, karena kita ngelihat pasien jantung itu nggak bisa cuma lihat dari toraksnya aja, nggak bisa lihat JVP-nya aja. Karena pasien dengan anemi itu juga bisa bikin gagal jantung.
pasien weak terus, itu bisa aja karena pembesaran liver akibat dari kondisi liver failure. Ya. Ini sayangnya juga ekstremitas nggak dicek di sini karena kita fokus ke thorax. Kalau ekstremitas ya kita lihat apa ada clubbing finger atau enggak. Jadi memang holistik sebenarnya pemeriksaan jantung. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Waktunya berapa ya dokter? Saya nggak tahu ya, biasanya 12 menit deh. Biasanya teramet itu 12 menit. Biasanya. Ada lagi? Dokter, jadi apa? saya kalau gagal jantung sebelah kanan itu biasanya dia akan ada kayak edem gitu, biasanya di mana? Odemnya odema tekai. Jadi di gagal jantung kanan itu biasanya, kamu nanti gagal jantung sama saya ya, kalau nggak salah melihatnya. Ada gagal jantung kiri, ada gagal jantung kanan. Biasanya gagal jantung kiri itu ditandai oleh simptomnya. Ya, simptomnya. Misalnya pada pasien dengan paru-parunya biasanya akan terisi cairan. Simptomnya sesek, ada rongki, bising, nah seperti ada rongki kayak gitu ya. Kalau gagal jantung kanan itu sign-nya, tanda-tandanya. Jadi tanda-tandanya contohnya seperti edema tungkai dari atas ya, JVP meningkat, asid tes, hepatomegaly, edema tungkai, itu gagal jantung kanan. Pada pasien dengan gagal jantung kanan itu macam-macam. Bisa pada pasien dengan penyakit kantung. Contohnya apa? Pada pasien dengan mitral stenosis. Ya. Jadi kalau misalnya mitral stenosis dia kan backward, namanya istilahnya backward failure. Backward failure misalnya mitralnya ada penyempitan sini ya. Dia akan kembali sini balik. Sehingga dia akan terjadi pelebaran dari arteri pulmonar, RV-nya gede, RA-nya gede. Nanti akan kelihatan dari EKG. Makanya kamu EKG harus tahu apa tanda-tandanya RA enlargement atau abnormalitas atrium kanan, pembesarannya seperti apa, itu akan kelihatan. Ventrikel kanan, RVH, itu bagaimana dari EKG, itu akan kelihatan. Semuanya nyambung nanti. Makanya kita perlu pemeriksaan penunjang kayak EKG ya karena nyambung nanti. Ya. Ini misalnya pada pasien dengan congenital, penyakit jantung bawaan, ya. Contohnya pada ASD. Ya dia akan terjadi gagal jantung kanan. ASD itu apa sih? Adanya sekat di sini. Panjang nanti ceritanya saya nanti. Adanya sekat di sini tuh ASD ya. Sekat antara atrium kiri sama atrium kanan. Kalau pada VSD sini. Panjang ceritanya kalau saya cerita ASD, VSD. Tapi yang pasti pada ASD kalau misalnya dia ada pelebaran di sini ya. Ada pembesaran, bolong. Panjang ya ceritanya ya. Mau diceritain apa gimana? Cerita. Nggak usah ada. Oh ya usah, kamu tambah pusing nanti. Singkat. Terserah. Oke, jadi atrium kiri sama atrium bisik murmur terjadi karena ada perbedaan tekanan. Murmur itu terjadi karena ada perbedaan tekanan, iya kan? Kamu kalau misalnya nyemprot, misalnya air ngalir biasa nggak akan dengar. Tapi ketika kamu semprot gini, Bocor. gitu kan? Kalau orang kasih tekanan cus gitu kan? Nah, murmur itu akan timbul apabila ada perbedaan tekanan. Ya. Jadi kamu harus ya sekilas aja tahu bahwa ruangan jantung ini memiliki beberapa tekanan. Ini kalau nggak salah tekanannya 20-25. Ini sekitar 20-25 sama 20 sampai 25 tekanannya. Ini sekitar 120. Ya, ke seluruh tubuh. Tensi itu kayak tensi kita. Kalau aorta ini sesuai dengan tensi kita. 120/80. Kalau ventrikel kiri itu 120/0. Loh, gimana sih taunya kayak gini? Nah, kalau kita melakukan kateterisasi akan kelihatan di sini. Pressure-nya akan kelihatan. Kalau kita masukkan kateter ke dalam jantung, pressure-nya itu kelihatan dia di sini. Kalau aorta itu sesuai dengan tekanan darah kita. Itu tekanan darah aorta. Ventrikel kanan hampir sama, dia sekitar 20-25. Ini hampir sama tekanannya. Jadi kalau misalnya pada pasien dengan mitral stenosis, bayangkan dia mendorong aliran darah kiri, atrium kiri ke ventrikel kiri dari tekanannya 20 ke 120. Ngoyo, ya nggak? Surut gitu. Biasanya kalau pada mitral stenosis dia khasnya adalah suaranya rumbling seperti genderang. Rumbling seperti genderang itu khasnya mitral stenosis. Ya.
Tapi kalau pada ASD itu kan ada lubang di sini. Bayangkan kamu pada atrium kiri, atrium kanan, tekanannya hampir sama. Dia bikin murmur nggak? Enggak dong, mau tekanannya sama. Ini akan ngalir ke bawah sini, sehingga dia akan terjadi pembesaran dari ventrikel kanan. Ya enggak? Dia kan aliran darah, karena dia bolong, alirannya ya ke sini iya, ke sini juga iya kan? Terus dia ke bawah, terus dia akan ada pelebaran dari ventrikel kanan. Kalau dia terjadi pelebaran ventrikel kanan, akhirnya apa? Sama kayak kamu misalnya mau keluar dalam satu pintu. Ini kan pulmonalnya normal ya. Pintunya nggak apa-apa, tapi kamu di sini tuh banyak orang. Bayangkan di sini di dalam banyak orang, tiba-tiba gempa. Habis itu kita buru-buru mau keluar kan karena panik kan. Pintunya kecil, pintunya nggak rusak. Pintunya kecil. Terus kita buru-buru. Bisa keluar nggak kira-kira? Nggak bisa. Makanya itu istilahnya adalah relatif pulmonary stenosis. Istilahnya. Jadi kayak ada penyempitan di katup pulmonal, relatif pulmonary stenosis. Apa yang terjadi? Ada murmur dong. Ya, murmurnya kalau apa? Kalau PS murmurnya apa? Murmur sistolik di ICS 2 parasenal sinistra. Itu yang akan terdengar pada pasien dengan ASD. Gitu ya. Jadi bolongnya ini nggak bikin murmur, tapi karena dia RV-nya jadi besar ya. Karena tadi kan ini istilahnya volume overload, istilahnya. Kalau overload cairan, maka dia ventrikel kanannya dia akan membesar. Makanya pada ASD itu akan khasnya ASD itu adalah, saya nggak tahu yang ngajar siapa ya nanti ya, white fixed splitting. Ini khas pada ASD. Karena apa? Ini kan nutupnya bareng S1, S2-nya nutupnya ketinggalan dong. Harusnya bareng aorta sama pulmonal. Tapi karena ventrikel kanannya dia membesar, akhirnya dia nutupnya ketinggalan. Makanya baik dia maupun inspirasi maupun ekspirasi, dia ketinggalan nutupnya. Loop drop ya. Beda sama VSD. Kalau VSD dia Di lubang di ventrikel sini kiri. ya. Ini perbedaan tekanannya berapa? 100 sama 20. Jadi dia kalau ada lubang, dia akan mendorong dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah ya. Jadi suaranya biasanya ada namanya pansistolik murmur. Dia karena dia fase sistolik. Sekalian dia fase sistolik mau mempak ke bawah, sekalian dia bocor ke sini, pansistolik murmur. Artinya pada saat dia fase sistol full dia akan dengar. Dan biasanya suaranya harsh kasar. Karena dari tekanan tinggi. Serut. Ya. Oke, sekilas begitu aja. Jauh nanti kalian langsung ngerti minggu pertama lagi.